La tadkhulus salata wa antum sukara. Jangan kalian masuk ke dalam salat dalam keadaan kalian mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kalian mengetahui apa yang kalian katakan. Kalimat mabuk di sini bukan hanya mabuk dengan khamr. Oh tidak. Di antara makna mabuk, mabuk dengan cinta dunia. Mabuk dengan kegelisahan. Mabuk dengan kesumpekan. Mabuk dengan pemikiran apapun. Jangan kalian masuk salat dalam keadaan kalian mabuk, sehingga kalian nggak sadar apa yang kalian bacakan. Khusyuklah dalam salat. Itu makna daripada penyucian, ikhwan. Dari wudu, kemudian al-khusyu' wa tadarru'. Masuklah ke hadratullah dalam salatmu dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan indah, ikhwan. Sucikanlah dulu zahir dan batinmu. Kalau dibandingkan kesulitan yang baginda lewati dengan karunia Isra Mi'raj, apakah sebanding? Jauh. Di mana perihal Isra Mi'raj dan di mana kesulitan yang baginda SAW lalui? Tidak ada apa-apanya dibanding karunia yang baginda dapatkan pada malam hari itu. Wahakadha ikhwan. Inilah bentuk penghambaan Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah perjalanan cinta yang mana sang kekasih menjemput kekasihnya untuk berjumpa dengannya. Dan mulailah ayat itu dengan subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan siapa? Hambanya. Bukankah ini perjalanan cinta? Iya betul. Kenapa enggak diletakkan di situ title kekasih? Bukan subhanalladzi asra bihabibihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan kekasihnya, yang telah menjemput kekasihnya. Bukankah ini perjalanan cinta? Betul. Namun Allah Ta'ala lebih memilih title yang lebih hebat dari kekasih, sifat yang lebih tinggi, yang lebih agung, yang lebih mulia daripada sifat kekasih. Sifat apa itu, ikhwan? Lihat, subhanalladzi asra bi'abdihi. Apa arti bi'abdihi? Hambanya. Maha suci Allah yang telah mengisrakan hambanya. Ini dalam ayat Isra ya. Dalam ayat Mi'raj, apa yang Allah bilang? Fa'auha ila abdihi ma auha ma kadzabal fuadu ma ra'a. Maka sungguh ia Allah telah mewahyukan kepada siapa? Abdihi. Lagi-lagi ini title digunakan oleh Allah Ta'ala, hambanya. Itu dalam perihal Mi'raj. Dalam dua peristiwa itu Allah Ta'ala menceritakan peristiwa itu dengan pola menyebutkan sifat Nabi SAW dengan apa? Dengan abd, dengan hamba. Karena memang ikhwani, sifat penghambaan lebih tinggi dari sifat apapun, pun itu sifat kekasih. Wala tad'uni illa bi abdaha fa innaha asyrafu asma'i. Dulu pernah ada pujangga Arab berkata, kalau seandainya kalian mau memanggilku, jangan panggil aku dengan kekasihnya si fulan. Enggak, panggil aku adalah hambanya si fulan. Aku adalah hamba cintanya. Wahakala. La ilaha illallah. Kan sebagian salihin berkata, faqbaluni nazilan 'indakum. Wahakala. Anal faqiru bikumu. Dia berkata, fa'ana abdun min abdin libni abdin min ubaidikumu. Statusku adalah bukannya kekasih kalian, atau bukan orang yang tergila-gila cinta kepada kalian. Bukan, aku ini adalah hamba kalian. Bukan, aku adalah hamba sahaya dari hamba sahaya yang dimiliki oleh anak kalian. Begitu. Sangat dalam, tenggelam dalam penghambaan. Imam Ibn Athaillah Sakandari berkata dalam hikamnya, ghayatu matlabil arifin as-sidqu fil ubudiyah wal qiyam bihaqqir rububiyah. Hadza azim ikhwan. Beliau berkata, puncak dari target para arifin, para aulia Allah, target mereka apaan sih? Jadi wali. Besok kalau jadi wali mau apa? Bisa apa? Apa yang mereka harapkan dari kewalian mereka? Apa yang mereka harapkan dari ma'rifat yang mereka dapatkan dari Allah Ta'ala? Ghayatu matlabil arifin. Puncak daripada target mereka adalah apa? Satu, as-sidqu fil ubudiyah wal qiyam bihaqqir rububiyah. As-sidq, kejujuran dalam penghambaan kepada Allah. Itu. Jadi mereka menempuh jalan bertahun-tahun, mujahadah, khalwah,
dengan zikir, dengan ini, dengan itu, semua agar menjadi hamba yang benar. Ini jujur dalam penghambaan kepada Allah Ta'ala. Wal qiyam bihaqqir rububiyah, menunaikan hak Allah sebagai Tuhan. Wahakala. Nah inilah puncak daripada target para arifin. Wahakala ikhwan. Maka banggalah kita menjadi hambanya Allah. Hamba yang dicintai oleh majikannya adalah hamba yang teladan, yang mengakui penghambaannya. Wahakala ikhwan. Sallallahu Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Kalau kita telusuri perihal cerita Isra Mi'raj itu ikhwan, sangatlah indah. Sangatlah indah ikhwan. Lailan, di malam hari loh peristiwa itu. Padahal kalimat lailan ini kita bisa fahamin ya dari kalimat asra. Kalimat asra diambil daripada kalimat sara yang artinya berjalan di malam hari. Kalau seandainya nggak tertulis kalimat lailan, itu bisa difahami tetap. Dari mana? Kalimat asra. Tapi enggak, Allah Ta'ala tekankan. Ditekankan. Ini peristiwa di malam hari, bukan di siang hari, di malam hari. Emang ada apa di malam hari? Di malam harilah tempat bertemunya kekasih dengan kekasihnya. Waktu yang paling indah untuk pertemuan sang kekasih. Di mana? Di malam hari. Bukankah iya Allah Ta'ala berfirman dalam hadits qudsinya? Kadzaba man idda'a mahabbati fa idza janna 'alaihi al-lailu nama 'anni. Alaysa kullu muhibbin yuhibbu an yakhlu bi habibih. Sungguh berdusta mereka orang yang mengaku cinta kepadaku, namun bila datang kegelapan malam ia meninggalkanku untuk tidur. Kata Allah Ta'ala, bukankah orang yang jatuh cinta suka berduaan dengan yang ia cintai? Kapan? Di malam hari ikhwani. Wahakala. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Di malam hari peristiwa itu. Dari mana mulanya? Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Ikhwani, dimulai dari masjidil haram. Dalam cerita itu baginda SAW di malam itu lagi menginap di rumah yang di situ dahulu baginda diasuh oleh pamannya Abu Talib. Yang mana rumah itu ditempati oleh sepupunya namanya Ummu Hani. Di malam hari baginda dibangunkan oleh malaikat Jibril dan dibawa ke Masjidil Haram, dan di situ terjadi untuk keempat kalinya peristiwa apa? Pembelahan dada Nabi Muhammad SAW, dan dibasuhlah hatinya dengan air Zam-Zam. Baginda SAW dibelah dadanya dan dibasuh hatinya. Itu 4 kali terjadi ikhwan. Pertama ketika baginda di mana? Di Bani Sa'ad, ketika diasuh oleh ibu susunya Halimah As-Sa'diyah. Yang kedua ketika baginda berumur 10 tahun. Yang ketiga ketika baginda pertama kali mendapatkan wahyu. Yang keempat ini yang terakhir, untuk melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Wah, kata dibersihkan hati Rasulullah SAW untuk bertemu dengan Allah. Nah oleh karena itu, karena kita juga mendapatkan bagian daripada Isra Mi'raj itu, dan salat kita adalah Mi'raj bagi kita. Oleh karena itu sebelum bertemu dengan Allah, dalam salat kita wajib kita bersuci dulu dengan berwudu. Karena baginda di malam Isra Mi'raj, sebelum melakukan perjalanan Isra dan kemudian Mi'raj, kemudian bertemu dengan Allah Ta'ala, baginda disucikan dulu hatinya. Wahakata la tadkhulus salata wa antum sukara. Jangan kalian masuk ke dalam salat dalam keadaan kalian mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kalian mengetahui apa yang kalian katakan. Kalimat mabuk di sini bukan hanya mabuk dengan khamr. Oh tidak. Di antara makna mabuk, mabuk dengan cinta dunia, mabuk dengan kegelisahan, mabuk dengan kesumpekan, mabuk dengan pemikiran apapun. Jangan kalian masuk salat dalam keadaan kalian mabuk, sehingga kalian nggak sadar apa yang kalian bacakan. Khusyuklah dalam salat. Itu makna daripada penyucian ikhwan. Dari wudu, kemudian al-khusyu' wa tadarru'. Masuklah ke hadratullah dalam salatmu dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan indah ikhwan. Sucikanlah dulu zahir dan batinmu. Setelah itu baginda SAW dibawa naik buraq, wahakala. Dalam sifatnya yang sangat luar biasa, buraq itu bagaimana? Buraq kendaraannya Nabi Ibrahim dikatakan. Buraq itu kakinya 4, palanya kayak pala manusia, no? Iya. Tapi pipinya kayak pipinya kuda. Kakinya itu kayak kaki onta, kukunya seperti kuku sapi, dan buraq itu mempunyai 2 sayap yang besar. Bisa ngomong buraq. Nah,
Satu langkahnya Buraq jauh ikhwan, sejauh pandangannya, sejauh pandangannya, di ujung pandangannya itu adalah langkah keduanya. Itulah Buraq itu, kendaraannya para anbiya dan mursalin. Mulailah perjalanan dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Tapi sebelum sampai ke Masjidil Aqsa, baginda diajak jalan-jalan sama malaikat Jibril. Ikhwani, perjalanan Isra Mi'raj itu perjalanan yang indah, yang luar biasa. Baginda masuk ke 3 alam di situ. Pertama, alam syahadah, alam yang nyata ini. Kedua, nanti alam al-sama, alam yang di langit sana. Yang ketiga, alam perumpamaan. Alam perumpamaan. Alam perumpamaan itu diwujudkan 2 kali, ketika baginda masih di dunia dalam Isra, dan kedua ketika baginda lagi Mi'raj. Keduanya ditampakkan alam perumpamaan. Alam perumpamaan yang ditampakkan oleh baginda SAW ketika di Isra, Nabi SAW dibawa oleh malaikat Jibril. Tamam, mendengar seseorang dari sebelah kanan yang menyahut, yang memanggil, "Ya Muhammad, ala rislik." Nabi nggak jawab dan terus jalan. Sebentar lagi ada yang sebelah kiri manggil, "Ya Muhammad ala rislik." Muhammad, pelan-pelan. Nabi nggak jawab juga, nggak hiraukan panggilan itu, terus maju ke depan. Kemudian baginda melihat perempuan yang sudah tua, yang menggunakan perhiasan yang sangat dan amat banyak, pakai perhiasan yang berlebihan. Manggil juga, "Ya Muhammad, kesini." Baginda nggak hiraukan semua itu dan baginda terus laju ke depan. Nabi SAW menanya kepada malaikat Jibril, "Apa ini ya Jibril? Siapa yang tadi manggil-manggil?" Kata, "Ya Rasulullah, yang tadi manggil sebelah kananmu itu adalah da'iyatul Yahud, panggilannya Yahudi. Kalau seandainya engkau menjawab panggilan itu, maka semua umatmu nanti akan menjadi mereka Yahud. Untung kau enggak jawab. Adapun panggilan sebelah kirimu adalah da'iyatun Nasara, panggilan dari Nasara. Untung kau enggak jawab. Kalau seandainya engkau jawab, maka semua umatmu akan menjadi mereka Nasara." Lah, siapa gerangan perempuan itu? Perempuan itu adalah dunia. Dan itulah umurnya sekarang, sudah tua dunia itu, ikhwan. Jadi sekarang dunia ini sudah tua banget, ikhwan. Ntar lagi mati dunia nih, kan akhir zaman gitu ya. Jadi masa-masa remaja dunia itu kapan? Oh, udah lama. Masanya Nabi Musa itu masih remaja itu dunia itu. Kalau sekarang, ya sudah jadi tua, sudah syamto, ajuz syamto. Ntar lagi mati itu dunia itu. Nah, begitulah.